Menurut konstitusi, Presiden Joko Widodo tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 karena sudah menjabat 2 periode. Artinya, jika tidak ada kejadian politik yang luar biasa, tahun 2024 Indonesia akan memiliki presiden baru. Meski masih 3 tahun, namun pergulatan politik menuju ke sana sudah mulai intens dilakukan oleh partai politik, termasuk para calon atau kandidat yang ingin bertarung di Pilpres 2024. Ada banyak media yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan calon yang akan muncul dan menjadi Presiden RI ke-8. Salah satunya melalui ramalan Jayabaya yang ditulis dalam buku Musasar Gubahan Sunan Giri Prapen. Namun kita pun dapat melihat dari pertanda alam dan fisik atau bisikan batin atau prontekeati dalam bahasa Jawa dari tempat-tempat yang dikeramatkan oleh sebagian kalangan. Padepokan atau petilasan Jambe Pitu di Gunung Selok, tepatnya di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dapat menjadi rujukan untuk tujuan tersebut. Mengapa Jambe Pitu atau pertapaan Ampel Gading? Konon, Gunung Selok merupakan tempat para leluhur turun dari kayangan untuk memberi dawuh atau petunjuk melalui bisik. Tidak mengherankan jika di sini banyak terdapat petilasan atau padepokan termasuk Jambe 5. Namun secara spiritual, Jambe Pitu dipercaya memiliki energi kegaiban yang paling kuat bukan hanya di Selok, namun juga di tlatah Jawa. Jambe Pitu atau Jambe 7 memiliki 3 petilasan, yaitu Sang Hyang Wisnumurti dan 2 pusakanya Kembang Wijaya Kusuma yang juga disebut Eyang Lengkung Kusumo, dan Cakra Baskara yang disebut Eyang Lengkung Cuwiri. Sedang bangunan padepokan terbagi menjadi 4 sanggar, yakni Sanggar Pamujan, Sanggar Palerman Kakung, Sanggar Palerman Putri, dan Sanggar Super Semar. Jambe Pitu erat kaitannya dengan laku spiritual Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Ada pitutur yang sangat dipercaya di mana Bung Karno mendapat wahyu kepemimpinan setelah bertapa di tempat yang kemudian dikenal dengan sebutan Jambe 7 yang saat itu hanya berupa gua. Wahyu kepemimpinannya tidak akan hilang meski sudah dilengserkan. Pasca Geger 1965, Soeharto datang ke Jambe Pitu yang sebenarnya sudah sering dikunjungi, terutama saat menjabat Pangdam Diponegoro pada tahun 1956, namun tidak sampai ke lokasi di mana Bung Karno menerima wahyu kepemimpinan. Soeharto kemudian bertemu dengan Romo Diat, Mahaguru spiritual Tanah Jawa. Atas sarannya, Soeharto lantas membangun Jambe Pitu, sekaligus membongkar petilasan Soekarno yang sekarang kemudian dikenal dengan nama Sanggar Super Semar. Romo Diat konon menunjuk Sujono Umardani sebagai kepala proyek pembangunan Jambe Pitu, sekaligus penghubungnya dengan Soeharto. Dari sini dapat dipahami mengapa Sujono yang berpangkat Mayor Jenderal dan jabatan resminya asisten pribadi Presiden Soeharto bidang ekonomi dan perdagangan lebih dikenal sebagai dukun istana. Setelah beberapa kali melakukan ritual, Soeharto mendapat wisi khusus dari pusaka Kembang Wijaya Kusuma yang dimaknai sebagai restu Danyang Jawa atas kepemimpinannya. Dan sejak itu pula pengaruh kepemimpinan Soekarno di hati masyarakat mulai pudar, meski oleh sebagian lainnya tetap diagungkan. Sampai kini, Jambe 7 masih menjadi jujukan para pengalap berkah yang mengharap kenaikan pangkat atau derajat. Namun hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ritual di petilasan Eyang Lengkung Kusumo. Tempat ini khusus untuk calon pemimpin terpilih yang akan digembleng secara spiritual sebelum menerima wahyu kepemimpinan. Jambe Pitu juga tertutup untuk umum, tidak seperti Jambe 5 yang bebas dimasuki, terutama bagi mereka yang ingin ritual ibadah. Tim Risalah Misteri pernah berkunjung beberapa kali, baik ke Jambe Pitu maupun Jambe 5. Dari beberapa pertanda dan juga perbincangan dengan seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, muncul gambaran sosok yang akan menjadi pemimpin setelah Presiden Jokowi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Laki-laki berusia cukup matang, kuat secara spiritual, memiliki ketenangan dalam berpikir dan bertindak, memiliki pengalaman pemerintahan yang mumpuni, dan memiliki trah atau silsilah kepemimpinan yang jelas. Siapakah sosok itu?
Jika didasarkan pada nama-nama yang sering muncul di media, maka Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, masuk kriteria tersebut. Namun, tidak tertutup kemungkinan munculnya sosok lain yang selama ini belum disebut oleh media. Hanya saja, jika didasarkan pada kriteria tersebut, maka calon dengan usia muda dan perempuan tidak termasuk. Ini hanya fisik, bukan ilmu pasti. Sangat mungkin realitanya kelak justru berbeda. Sebab kepastian hanya milik Allah, Tuhan penguasa semesta. Wallahu a'lam bishawab.